Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Devita Rizky Aprilia, kelas A, NIM A2101725, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita sehingga dapat menyelesaikan tugas ngevlog kali ini. Ya, di vlog kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan panik, dan tetap waspada untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya, langsung saja pada intinya saya akan menjelaskan materi, yaitu masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Ya, di sini yang pertama itu ada pengertian masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak dikendalikan. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Jadi itu di dalam misal kita di dalam berkeluarga itu pasti itu ada masalah, apalagi tentang ekonomi kita, terus tentang kebutuhan kita. Pasti itu semua manusia itu akan menghadapi masalah tersebut. Dan itu dengan adanya COVID-19 ini akan semakin sulit ya buat perekonomian kita, akan semakin menurun atau semakin rumit di dalam keluarga maupun masyarakat sekitar. Nah, di dalam masalah ekonomi sendiri itu ada masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik. Dan di sini masalah ekonomi modern sendiri berfokus pada what, who, dan for whom. Dan yang pertama itu barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Dan ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Dan di sini barang apa yang diproduksi dan berapa banyak itu tergantung produsen yang harus menganalisis skala prioritas memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian karena barang yang diproduksi tidak laku. Jadi kita harus mengetahui lah apa yang dibutuhkan masyarakat, agar barang kita itu laku. Dan yang kedua itu bagaimana cara memproduksi. Ya, dari masalah bagaimana cara memproduksi barang berhubungan erat dengan metode dan teknologi yang digunakan. Pada zaman dahulu proses produksi dilakukan dengan metode teknologi tradisional, jadi masih tradisional dan mungkin masih manual ya, belum ada kayak alat canggih kayak mesin atau apa gitu, masih mungkin pakai alat tradisional, pakai tangan kayak gitu. Dan sering dengan semakin banyaknya penduduk menyebabkan semakin banyaknya juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini menuntut seorang produsen untuk memproduksi lebih banyak lagi barang maupun jasa. Salah satu cara yang dipakai oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu dengan metode teknologi yang modern, sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup besar. Jadi kan kalau zaman dahulu kan masih masyarakat kan masih belum padat. Nah, itu kan bisa barang dan jasanya bisa terkontrol. Nah, sekarang kan semakin banyaknya masyarakat, semakin penduduknya semakin banyak, itu kan pasti cara memproduksinya akan semakin meningkat karena konsumen akan lebih banyak membutuhkan produk tersebut. Jadi kan
kita harus benar-benar kreatif lah dalam memproduksi tersebut. Jadi kita harus membuat kayak alatnya biar semakin cepat untuk memproduksinya dalam waktu mungkin bisa 1 menit itu bisa menghasilkan 50 produksi gitu. Nah, sekarang yang ketiga itu untuk siapa barang produksi. Nah, dari sini sebelum memproduksi barang, seseorang produsen harus memperhatikan untuk siapa sih barang yang akan diproduksi itu. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diproduksi dengan kondisi konsumen yang ditinjau. Jadi itu harus sesuai dengan konsumen yang dibutuhkan. Semisal dari COVID-19 ini ya, kan semua masyarakat kan mesti membutuhkan masker. Jadi kita dalam produksi itu harus lebih ditingkatkan lagi. Semisal membuat masker lebih banyak kan masyarakat baru membutuhkan masker tersebut. Jadi itu harus dipertimbangkan untuk siapa barang diproduksi, dan itu kita memproduksi barang tersebut itu bakalan laku atau tidak. Nah, itu harus dipertimbangkan biar kita sendiri yang memproduksi itu tidak merasa dirugikan karena tidak laku atau apa gitu kan ya. Terus yang kedua itu ada masalah ekonomi klasik. Proses produksi. Dalam masalah ekonomi klasik, proses produksi jadi salah satu hal yang penting. Proses ini terkait dengan pembuatan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Adanya masalah ekonomi dalam proses produksi ya tentang jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan masyarakat. Ya, jadi proses produksi tadi contohnya kayak sekarang kita membutuhkan masker, terus membutuhkan hand sanitizer, kayak gitu. Yang kedua itu distribusi. Masalah ekonomi klasik kedua ini distribusi atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pada realitanya, barang dan jasa yang semakin langka dan makin dibutuhkan masyarakat, harganya pun akan semakin tinggi, sehingga terkadang pada distributor melakukan hal ini guna mengontrol dan mengatur kebijakan agar mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau masalah distribusi sendiri ini kan ya tergantung dengan produsennya ya. Semisal kalau ini kan mungkin harganya lebih mahal, masker dulu kan harganya satu pak kayak gitu kan cuma 15.000. Nah, sekarang udah jadi 300.000, soalnya kan semakin banyak orang masyarakat yang membutuhkan gitu kan, semakin harganya semakin naik, dan itu akan memberi laba produsennya tersebut. Labanya akan semakin meningkat karena kebutuhan masyarakatnya juga meningkat. Terus yang ketiga, konsumen. Masalah yang terakhir ini terkait dengan konsumen. Dalam hakikatnya masyarakat memiliki peran penting dalam proses konsumen, meskipun tidak melulu barang atau jasa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu ada masalah ekonomi di Indonesia. Pentingnya memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Daya beli stagnan di tengah inflasi yang cenderung rendah, kalah dalam persaingan. Dilema kebutuhan ekonomi pas impor, industrialisasi terjadi lebih cepat, logistik menghambat perkembangannya perdagangan, dan ketidaksiapnya masyarakat Indonesia dengan revolusi 4.0, kinerja pajak rendah dan rasio utang yang meningkat, dana desa yang bermasalah, inkonsistensi kebijakan subsidi energi. Ya, di sini jadi masalah ekonomi Indonesia itu cukup banyak ya. Misalnya kayak ini mungkin adanya COVID ini kan semakin banyak orang yang kena COVID, mungkin ini udah hampir 40.000 jiwa. Semuanya diserang COVID ini. Jadi kan
pemerintah kan ekonominya kan semakin menurun. Jadi di sini mungkin dana ya kayak seperti dana desa itu kan akan bermasalah. Dana desa seharusnya itu dibuat membenahi kayak jalan kayak gitu kan, tapi kan sekarang uangnya disumbangin dulu ke orang-orang yang tidak mampu karena ekonomi di Indonesia ini dengan adanya COVID-19 ini kan jadi akan menurun. Jadi dana desa itu disalurkan dulu kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari itu. Nah, mungkin akan dikasihnya itu 3 bulan sekali. Ya, contohnya kayak gitu ya, masalah di ekonomi di Indonesia saat ini. Terus yang kedua itu ada sistem ekonomi. Dan sistem ekonomi sendiri itu ada 4. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komodo atau sosialis, dan sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Ya, di sini yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional ini, nah, sistem ekonomi ini untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut diperlukan dengan sistem ekonomi menurut Gilarso menjelaskan bahwa sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi sendiri ini termasuk kayak cara memproduksi, distribusi, konsumsi, terus investasi, dan sebagainya. Sehingga terjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, atau kekacauan dapat dihindari. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi perekonomian. Ya, di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi tradisional. Dari sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan pada masyarakat yang hidup dengan cara tradisional. Masyarakat yang masih menerapkan sistem ekonomi tradisional hidupnya tergantung pada alam. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini adalah masih menggunakan teknologi yang sederhana. Terus hidupnya tergantung pada alam. Terus masih menggunakan baterai sebagai sistem barter. Masih menggunakan sistem barter sebagai sistem perdagangannya. Jadi masih kayak modern banget lah. Misal si A mempunyai beras dan si B mempunyai semisal jagung, dan si A dan si B itu saling tukar menukar apa yang dia miliki. Nah, jadi sistem tradisional memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Dalam kelebihannya sendiri itu tidak terdapat persaingan usaha yang tidak sehat berhubungan dengan antara individu yang sangat erat. Jadi ya saling ya. Pasti kalau orang tradisional itu saling. Si A ini membutuhkan ini, si B membutuhkan ini. Kita saling kasih, saling memperhatikan lah intinya. Kalau si ini akan membutuhkan ini, si ini akan membutuhkan ini juga kan gitu. Kan saling barter, saling tukar menukar. Tidak ada beban berat yang harus dipukul oleh masyarakat. Dan ada kelemahan sistem ekonomi tradisional ini, produktivitas sangat rendah karena menggunakan teknologi yang sangat sederhana, mutu dan standar hasil produksi yang rendah. Ya pastinya ya tradisionalnya masih rendah, masih kayak hidup sederhana lah, kayak masih belum banyak penduduk banget. Yang kedua itu ada sistem ekonomi komodo atau sosialis.
Ya, di sini sistem ekonomi komodo merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan perekonomiannya. Ciri-cirinya perekonomian komodo sendiri, hak milik perorangan tidak diakui. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan. Perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan ekonomi dilakukan seluruhnya oleh pemerintah. Terus ada pun kelebihan dan kelemahannya juga dalam sistem ekonomi komodo ini. Yang pertama itu kelebihannya, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, jadi sistem ekonomi komodo ini ya pasti ya semuanya akan bertanggung jawab, menjadi tanggung jawab atas pemerintah dari kabupaten maupun kecamatan. Jenis-jenis industri atau produksi ditentukan oleh pemerintah. Ya, berarti masih ketergantung pada pemerintah. Pemerintah mudah melakukan pengendalian dan pengawasan harga. Pemerintah dapat mengatur distribusi barang, produksi. Perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis. Ya, jadi kan pemerintah berarti tegas banget dalam mempertanggungjawabkan masyarakatnya. Terus ada pun distribusi pendapatan masyarakat yang merata. Jadi tidak ada yang iri, jadi merata semua. Misal pemerintah mengasih dana segini, semua akan disebarkan dengan rata. Terus ada pun kelemahan dalam ekonomi komodo ini. Inisiatif dan kreatif individu tidak berkembang. Ya, jadi ya tidak ada perkembangan ya di dalam pemerintah itu, dalam masyarakat itu. Kan cuma digantung sama pemerintah. Pemerintah bilang ini harus dilakuin. Terus masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Sering terjadi praktis monopoli yang merugikan masyarakat. Ya, jadi kalau kebebasan dengan alat sumber daya itu kan pasti ya nggak mungkin ya. Kan kita masih dipertanggungjawabkan di pemerintahnya itu. Jadi kita tidak boleh curang maupun bercanda tentang masalah perekonomian ini. Dan yang ketiga itu ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Komando ya. Salah ketik. Dalam sistem ekonomi ini, swasta memiliki peran yang dominan dan pemerintahnya berperan sebagai pengawasan saja. Ciri-ciri sistem ekonomi ini antara lain, semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Terjadi persaingan dalam masyarakat. Timbul dua golongan dalam masyarakat, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Sama seperti sistem ekonomi yang lainnya, sistem ekonomi pasar dan liberal ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Dari kelebihan sistem ekonomi pasar atau liberal ini, adapun menumbuhkan inisiatif dan kreatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Terus setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya produksi juga. Munculnya persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan pada masyarakat. Terus adapun kelemahannya, distribusi pendapat tidak merata, memiliki sumber daya produksi mengeksploitasi para pekerja. Sering timbul praktis monopoli yang merugikan masyarakat juga. Sering terjadi gejolak adalah perekonomiannya karena kesalahan
mengalokasikan sumber daya oleh individu. Itu. Terus yang keempat itu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem perekonomian yang mengambil kebaikan dari sistem perekonomian kapitalis dan sosialis sehingga tercapai negara kesejahteraan. Dari negara kesejahteraan ini adalah negara yang berusaha menciptakan demokrasi ekonomi sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan menghapus kemiskinan. Jadi itu dalam ekonomi campuran itu kita harus bertanggung jawab lah dalam mengatasi kehidupan perekonomian kita. Jangan ada masyarakat yang miskin lagi. Pemerintah harus mengatasi masalah tersebut. Dalam buku pengantar bisnis, teori dan aplikasi ini di Indonesia disebutkan 3 macam tindakan yang dilakukan pemerintah dalam sistem perekonomian ini. Jadi ada 3 tindakan. Yang pertama itu pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk operasional dan dalam hal tersebut dilakukan untuk mendistribusikan pendapat. Yang kedua itu dalam penarikan pajak. Ya, jadi ada pajak juga ya. Pemerintah menetapkan pajak progresi sehingga semakin banyak kekayaan seseorang, semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Yang ketiga itu pemerintah memberikan subsidi pada pihak-pihak yang membutuhkan sehingga masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan dapat diselesaikan. Ya, jadi pasti ada kelebihan dan kelemahannya ya dalam perekonomian itu. Ya, kayak pajak ini kan semakin besar kekayaan yang dibutuhkan, yang dimiliki oleh masyarakat itu, kalau semakin banyak itu pajak yang dia keluarkan itu akan semakin besar juga. Jadi semisal kalau orang itu tidak mampu mempunyai kekayaan yang sedikit, pajaknya juga akan sedikit. Itu semakin nilainya semakin besar itu semakin pajaknya semakin meningkat. Intinya kayak gitu ya kalau sistem pajak itu. Terus tentang subsidi pada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, itu kan kayak BPJS gitu kan, memberikan BPJS dengan kita membayar per bulan kayak gitu kan. Kita sebagai masyarakat kan tidak tahu ya tiba-tiba kita sakit atau gimana, dapat musibah kayak gitu kan nggak tahu. Nah, dapat dengan pemerintah itu meringankan dengan menggunakan kayak BPJS, KIS kayak gitu. Contohnya seperti itu. Sekian ya presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Ngeplok kali ini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.